Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Luar biasa. Adik-adik, yuk kita salam sehat dulu. 1, 2, 3. Salam sehat. Adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Adik-adik kakak undang untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, cerita minggu ini masih seputar tentang Nehemia loh. Tema kita pada pagi hari ini, berani menghadapi tantangan. Terdapat dalam Alkitab Nehemia 4 ayat 14. Yuk adik-adik kita buka kitab kita baca bersama-sama. Sudah dapat adik-adik ayatnya? Yuk kita baca 1, 2, 3. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Amin. Adik-adik tahu tidak, Nehemia sedang membangun tembok yang sudah runtuh loh. Dia membangun dengan semangat dan tidak malas-malasan. Sama seperti kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyi jalan 1, 2. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Satu, dua, jalan 1, 2. Tangan taruh di pinggang, badan bergoyang-goyang. Awas, awas, jangan malas, mari kita memuji Tuhan. Awas, awas, jangan malas, mari kita memuji Tuhan. Jalan 1, 2. Jalan 1, 2, tangan taruh di pinggang, badan bergoyang-goyang. Awas, awas, jangan malas, mari kita memuji Tuhan. Awas, awas, jangan malas, mari kita memuji Tuhan. Ya adik-adik, Bapak Nehemia mau membangun tembok yang sudah rusak atau tembok yang sudah runtuh. Ada tantangannya loh adik-adik. Tahu nggak sih apa tantangannya? Banyak orang-orang atau ada orang-orang yang tidak suka tembok itu dibangun lagi. Lalu Bapak Nehemia itu diolok-olok adik-adik, dimarahi adik-adik, diejek-ejek adik-adik.
Coba. Tapi adik-adik, Bapak Nehemia masih tetap semangat. Semangat untuk membangun tembok yang sudah rusak itu. Tapi adik-adik, semangatnya itu tidak dilakukan dengan kekuatannya sendiri adik-adik. Coba adik-adik, apa yang dilakukan oleh Bapak Nehemia? Bapak Nehemia itu mau mendengar suara Tuhan. Jadi Bapak Nehemia itu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, minta suara Tuhan untuk menuntun dia, membangun semangatnya untuk membangun tembok yang sudah roboh itu. Adik-adik, setelah dia berdoa, dia makin semangat adik-adik. Makin semangat, mereka makin semangat untuk membangun tembok yang sudah roboh itu. Tapi di dalam semangat mereka, orang-orang yang tadi tidak suka itu bilang, mau ngapain sih dia? Apa sih yang mau dia perbuat? Dia mau membangun tembok yang runtuh itu. Mau berapa hari dia bisa bangun itu? Itu adik-adik yang dibilang sama orang-orang yang tidak suka tembok itu dibangun kembali. Dan malah ada lagi orang yang bilang, paling juga nanti kalau sudah selesai dibangun, disenggol anjing juga bisa roboh. Itulah adik-adik yang menjadi tantangan bagi Bapak Nehemia. Tapi Bapak Nehemia itu tidak menyerah. Dia makin semangat. Tapi dia makin semangat, orang-orang itu makin marah adik-adik. Semakin dia dimarahi, semakin dia diolok-olok, diejek-ejek, dia makin semangat. Semangatnya makin mendidih adik-adik. Dia semakin semangat berdoa, minta suara dari Tuhan. Semangatnya itu mendidih adik-adik. Sama seperti lagu kita yang mau kita nyanyikan pada saat ini. Mendidih di hati. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Mendidih di Hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi, mendidih. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Wah, berarti bangsa Yahudi tetap membangun tembok ya, Kak? Bener kan Novi? Betul, dengan semangat. Tapi Kak, orang-orang yang tadi ngejek itu malah makin semangat ngejeknya juga. Gimana dong? Nanti jangan-jangan bangsa Yahudinya malah makin takut, terus jadi nggak buat lagi deh temboknya. Jangan khawatir Kak Novi. Nehemia berdoa kepada Tuhan supaya bangsa Yahudi dikuatkan dalam membangun tembok itu. Jadi bangsa Yahudi tidak takut lagi untuk membangun dan disertai oleh Tuhan. Adik-adik masih ingat kan lagu Jangan Kamu Khawatir? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Oke. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi.
makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Wah, benar ternyata Kak Elisa. Bangsa Yahudi malah makin tetap semangat membangun temboknya sama dengan Bapak Nehemia. Wah, hebat banget ya Kak. Cuma dengan berdoa Tuhan langsung ngasih beranian sama mereka, bangsa Yahudi sama Bapak Nehemia. Nah, itu pun juga karena Bapak Nehemia itu taat ya Kak sama perintah Tuhan. Ya, nah berarti adik-adik, walaupun kakak, adik-adik mendapatkan tantangan seperti misalnya kita diejek atau mungkin seperti yang Kak Yana bilang minggu lalu, masih ingat kan? Nah, itu kita jangan langsung takut, terus kita jangan langsung menyerah. Kita harus tetap minta pertolongan sama Tuhan, yaitu dengan berdoa supaya kita diberikan keberanian. Jadi kita berani menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Oke adik-adik, karena Bapak Nehemia terus orang Yahudi juga bersemangat membangun temboknya. Nah, berarti kita juga harus semangat dong. Nah, karena kita semangat nih kakak-kakak, berarti kita harus mengucap syukur. Nah, yuk adik-adik, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita kumpulkan persembahan kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Yuk sekali lagi kita angkat pujian ini, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Mari adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang boleh mengajarkan kami untuk bisa berserah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu itu juga Tuhan boleh kami pakai di langkah kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan mengucap syukur atas persembahan yang
sudah kami boleh kumpulkan Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kita berdoa sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa di minggu berikutnya. Dadah, selamat hari Minggu.